Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Putri Andrian dari kelas B angkatan 2020. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah keterampilan membaca yang dibawakan oleh kelompok 5 yang membahas tentang meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Jadi selamat menyaksikan. Nah, baik, jadi materi pertama yang akan saya bahas ini adalah tentang pengertian membaca kritis. Jadi, membaca kritis ini secara umum merupakan sebuah kemampuan untuk mengolah bacaan, untuk menemukan makna yang terdapat di dalam kalimat atau bacaan itu, baik makna tersurat maupun tersirat yang bertujuan untuk mengungkapkan sebuah pendapat, mengomentari, dan memberikan sebuah kritik serta masukan. Membaca kritis itu artinya membaca secara analisis atau mendalam apakah bacaan tersebut itu bermanfaat atau memiliki sebuah kelaikan atau kelayakan serta dapat memberikan penilaian terhadap bacaan tersebut. Membaca kritis bukan berarti seorang pembaca itu sama sekali tidak menerima pikiran penulis, seperti halnya orang yang menutup dirinya terhadap gagasan orang lain dengan suatu prasangka antara lain sebagai berikut, yaitu kurang ilmiah, tidak akurat, seperti saya masih lebih baik, dan sebagainya lagi. Adapun pengertian membaca kritis ini menurut beberapa ahli, contohnya sebagai berikut ini. Yang pertama ada menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh Tarigan pada 1982, yang mengemukakan bahwa membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Dan yang kedua ini ada menurut Burns pada tahun 1996, yang mengemukakan pula bahwa membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaiannya. Lanjut ke materi kedua ini, yaitu tentang langkah-langkah dalam membaca kritis. Jadi yang pertama, melakukan survei pada isi buku. Langkah awal yang harus dilakukan ialah dengan membaca terlebih dahulu bahan bacaan secara sepintas pada bagian-bagian tertentu saja atau inti bacaannya. Nah, tujuannya ini ialah untuk mendapatkan gambaran umum bacaan tersebut. Bagian-bagian yang perlu sekali diperhatikan dalam membaca kritis ini antara lain: 1. Paragraf awal, paragraf akhir, dan juga beberapa paragraf yang berada di tengah. Kedua, bagian daftar isi, gambar-gambar, tabel, dan grafik yang memiliki gambaran umum mengenai bacaan tersebut. Dan yang terakhir ini ada soal-soal yang mungkin terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Kedua, membuat sebuah pertanyaan. Jadi jika tidak terdapat sebuah pertanyaan di dalam isi bacaan atau buku itu, maka usahakan untuk mencari apa yang kita tidak mengerti itu. Minimal ada sebuah kata yang asing sekali di telinga kita yang kita tidak tahu artinya ini, dan beri tanda menggunakan stabilo ataupun alat tulis lainnya yang terdapat pada satu kalimat maupun kata yang tidak dimengerti itu. Nah, dengan adanya pertanyaan ini, kita bisa menjadi lebih tahu tentang apa saja kekurangan dan juga kelebihan yang ada di dalam isi buku tersebut. Nah, dan atau apa hal-hal yang dapat kita tidak ketahui atau hal-hal yang tidak kita ketahui ini sebelum membaca buku tersebut. Ketiga, ada membaca. Membaca merupakan langkah dominan yang di dalam langkah-langkah membaca kritis ini. Membaca di sini sebagai metode untuk mencari sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses survei bacaan. Bacalah dengan teliti dan juga seksama pada tiap paragraf, dan juga baca di bagian demi bagian gitu untuk menangkap kesimpulan dari setiap bagian isi bacaan yang sedang dibaca ini. Keempat, ada evaluasi. Evaluasi merupakan langkah di mana terdapat pertanyaan yang muncul. Apakah kita sudah menguasai bahan bacaan? Yakinilah bahwa kita ini sudah memahami bahan bacaan tersebut atau belum. Nah, melakukan evaluasi ini cukup penting sekali dilakukan karena kita bisa mengasah kemampuan mengingat dan juga ketelitian kita dalam membaca itu, dan juga menambah ilmu yang mungkin sekali sempat terlewat dalam membaca.
Dan yang terakhir ini ada meninjau ulang. Nah, meninjau ulang ini merupakan sebuah cara terakhir kita di dalam melakukan membaca kritis. Cobalah kita menutup dulu bukunya, lalu pikirkan apa yang sudah kita dapatkan dari isi buku atau isi bacaan tersebut itu. Nah, tuliskan hasil dari pikiran kita ini di dalam atau di selembar kertas, kemudian bandingkan dengan tinjauan kita dengan apa yang terdapat pada buku bacaan yang sedang dibaca tadi ini. Nah, adapun teknik yang dapat digunakan dalam membaca kritis yaitu mengerti isi bacaan, mengenali fakta, dan menginterpretasikan apa saja yang dibaca. Dengan kata lain itu mengerti ide pokok, mengetahui fakta penting, dan dapat membuat kesimpulan serta menginterpretasikan ide-ide tersebut. Materi selanjutnya ini adalah perlunya sikap kritis bagi si pembaca. Dalam membaca, karena membaca kritis ini dapat membantu kita untuk memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita melatih diri kita sendiri ini untuk mengenali tujuan si penulis, mengenali bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada ataupun arah emosi yang ingin dimunculkan ke penulis. Bagi pembaca kritis, tidak setiap teks mengandung nilai pengetahuan. Nah, oleh karena itu, pembaca kritis ini mampu mengenali suatu teks yang lebih dalam, bukan hanya soal fakta yang disajikan, melainkan juga untuk maksud si penulis. Sebagai contohnya, misalkan ada dua orang, atau yang satu ini ada pembaca kritis dan yang satu ini tidak, atau biasa saja gitu ya, pembaca biasa seperti pada umumnya. Nah, kemudian diminta untuk membaca buku sejarah yang sama. Nah, si pembaca kritis ini maksud saya si pembaca tidak kritis ini akan mengakui segala informasi yang tersaji dalam buku tersebut sebagai fakta sejarah. Sementara pembaca kritis yang membaca informasi serupa ini tidak akan tergesa-gesa mengatakan bahwa yang ia baca ini adalah fakta sejarah. Pembaca kritis akan memahami apa yang dibacanya sebagai suatu informasi dari perspektif lain yang perlu dibandingkan dengan informasi-informasi lain dari topik yang sama itu. Pembaca kritis akan memeriksa keseluruhan artikel mulai dari paragraf pembuka, ide utama yang disampaikan setiap paragraf, hingga gaya bahasa penulisnya. Lebih lanjut lagi, pembaca kritis akan memeriksa kebenaran tentang informasinya. Misalnya mencari betul-betul nama orang yang ada disebut dalam sebuah artikel, mencari jenis penelitian yang dimaksudkan oleh bahan bacaan ini, dan melakukan cross-check atau pemeriksaan ulang dalam artikel tersebut. Materi selanjutnya ini ada tentang meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Meningkatkan sikap kritis dalam membaca merupakan suatu hal yang perlu sekali dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kita ini dapat bersikap kritis itu di dalam membaca. Nah, terdapat satu metode yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan membaca kritis kita, yaitu metode SQ4R atau Survey, Question, Read, Restate, Review, Reflect. Adapun pendapat ini menurut Mikulecki dan Jeffries pada tahun 2007 yang mengemukakan untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca itu dapat mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut, yakni yang pertama ada dari mana bacaan tersebut itu berasal, apakah sumber informasi tersebut dapat dikatakan terbukti dan dapat dipercaya. Kedua, siapa penulis dalam bacaan tersebut? Apakah penulis tersebut ini memiliki kualifikasi menulis topik tersebut? Ketiga, apa tujuan penulis dalam tulisannya? Keempat, apa pendapat penulis tentang topik yang ditulisnya? Kelima, apakah ada perbandingan mengenai informasi yang telah diketahui sebelumnya itu? Dan yang keenam, apakah saya setuju dengan informasi yang telah saya ketahui ini? Jadi, baik, sudah sampai pada kesimpulan, membaca kritis ini adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita ini harus sekali mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Membaca kritis merupakan proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks untuk kemudian dianalisis dan nilai kelayakannya ini.
dan nilai kelayakannya ini tentang teks tersebut ini apa gitu. Jadi kita ini perlu sekali untuk menganalisis dan mengidentifikasikan hasil bacaan tersebut. Dalam hal ini, seorang pembaca juga harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menilai apakah yang dibacanya itu bermanfaat atau tidak, dan apabila hasil penilaiannya itu terhadap isi bacaan tersebut ini sangat buruk, berarti si pembaca tidak perlu untuk menyebarluaskan hasil bacaannya kepada seluruh orang atau memberikan informasi bacaan tersebut kepada orang-orang lain gitu. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan dari mata kuliah keterampilan membaca yang dibawakan oleh kelompok 5. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan kata maupun kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.